Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novitri Ramadhani dengan NIM 18003026 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai administrasi peserta didik. Nah, yang sama-sama kita tahu bahwa administrasi merupakan suatu proses mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Nah, jadi dalam administrasi pendidikan itu sendiri, administrasi pendidikan merupakan suatu upaya untuk mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara efektif maupun efisien. Nah, sedangkan peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Hal ini merupakan pengertian peserta didik menurut Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003. Nah, di sini jenjang pendidikan itu sebagaimana yang kita tahu bahwa dari PAUD, SD, SMP, SMK maupun perguruan tinggi. Nah, sedangkan jenis pendidikan ini ada formal maupun informal. Nah, jadi dari pengertian sebelumnya dapat kita tangkap bahwa administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik itu bukanlah dalam proses kegiatan pencatatan peserta didik saja, melainkan meliputi aspek yang luas agar tercapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, jadi proses administrasi peserta didik ini bukan hanya dalam kegiatan pencatatan saja, tapi lebih ke aspek yang luas, yaitu agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Nah, materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Nah, di sini proses administrasi peserta didik ini tentunya telah disusun secara terstruktur. Nah, yang pertama yaitu perencanaan dan penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, orientasi atau pengenalan peserta didik baru. Yang ketiga, bimbingan dan konseling. Nah, di sini dapat kita tahu apakah peserta didik ini mengalami masalah atau bagaimana kita untuk meningkatkan kemampuan atau mengetahui bakat yang ada pada anak. Nah, selanjutnya itu pengaturan disiplin dan tata tertib di sekolah. Hal ini berhubungan dengan perilaku dan sikap anak. Yang kemudian yang kelima itu pengelompokan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Jangan anak yang dengan nilainya tinggi kita kelompokkan dengan anak yang nilainya tinggi pula, tapi baiknya dicampur agar anak atau peserta didik dapat bertukar pikiran. Yang kemudian pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini dilakukan oleh guru kelas. Selanjutnya yang ketujuh itu pencatatan data peserta didik dan instrumen-instrumen yang digunakan. Dan yang terakhir itu kenaikan kelas atau EPTA. Nah, kenaikan kelas ini sama-sama kita ketahui bahwa ini merupakan wewenang wali kelas dan juga rapat pada akhir semester guru-guru. Kemudian ada instrumen administrasi peserta didik. Ini ada dua. Yang pertama itu instrumen manual, yang kedua itu elektronik. Nah, instrumen manual ini yaitu buku induk siswa, yang kedua buku clipper, yang ketiga daftar presentasi, baik itu daftar presentasi kehadiran, keaktifan, dan sebagainya. Yang keempat itu daftar mutasi peserta didik. Yang kelima buku catatan pribadi peserta didik. Kemudian daftar nilai, ini dari guru. Kemudian buku ledger dan buku rapor. Nah, yang buku rapor ini tentunya pada akhir semester bakal kita dapat hasilnya. Kemudian instrumen administrasi peserta didik yang kedua itu elektronik. Yang pertama itu buku induk siswa. Nah, buku induk siswa ini bisa juga secara elektronik. Yang kedua itu buku clipper, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, apakah lengkap atau kurang. Yang kemudian daftar nilai yang tentunya didapat dari guru-guru kelas. Kemudian kelebihan instrumen elektronik. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dari elektronik ini akan mempermudah pekerjaan manusia. Yang pertama itu lebih cepat, yang kedua lebih teliti, ketiga kapasitasnya lebih besar, kemudian kemampuan mengulang, kemudian mudah mengupdate dan mempermudah untuk mengirim dan menerima. Nah, yang terakhir itu peran guru dalam administrasi peserta didik. Nah, guru terlibat dalam administrasi peserta didik terutama dalam kegiatan yang pertama, pengelolaan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompok. Nah, yang kita tahu bahwa yang berperan penting dalam satu kelas itu ada guru dan peserta didik. Nah, jadi guru ini bertugas dan memiliki wewenang untuk mengelompokkan peserta didik dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik. Nah, yang kedua itu pengelolaan kelas. Ini juga dilakukan oleh guru.
Nah, yang terakhir yaitu kenaikan kelas dan EPTA, yang kita tahu bahwa kenaikan kelas ini dilakukan di akhir semester genap. Ini merupakan hasil dari rapat antara guru kelas, kepala sekolah, dan juga wakil kesiswaan. Nah, di sini dapat kita diperhitungkan bagaimana nilai siswa, bagaimana sikap siswa, dan apa yang perlu dipertimbangkan dari peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin sekian materi dari yang dapat saya paparkan mengenai administrasi peserta didik pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.